Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan membahas gambaran dasar profesi guru. Sebelum itu, yuk kenalan dulu dengan pemateri pada video ini. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Wikedia Utami dengan NIM 2202 1040 20 32. Perkenalkan, aku Syafitri Putri dengan NIM 2202 1040 21 22. Perkenalkan, nama saya Stefani Paulina Olia Vega dengan NIM 22021 040 2123. Saya Desilia Dwi Hidayah dengan NIM 22021 040 2124. Selanjutnya, kita akan memasuki pada pembahasan yang pertama. Profesi adalah suatu pekerjaan yang di dalam melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk kurikulum yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pengertian profesi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu profesio yang merupakan dua pengertian diantaranya yaitu janji atau ikrar serta pekerjaan. Namun apabila pengertiannya lebih luas menjadi profesi dapat diartikan sebagai kegiatan apa saja dan dilakukan oleh siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dikerjakan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sehingga, yang dimaksud dengan profesi guru adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai, seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikannya, dan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Seberapa penting profesi guru bagi sebuah bangsa? Profesi guru memiliki peran yang sangat penting dan berkontribusi langsung terhadap perkembangan suatu negara. Guru menempati posisi strategis dalam pemberdayaan dan pendidikan bangsa yang tidak dapat digantikan oleh unsur lain dalam kehidupan suatu bangsa sejak dulu. Guru adalah profesi yang menentukan dan mengubah nasib bangsa, karena guru memiliki tugas untuk mendidik dan mengajari anak-anak bangsa. Guru bertugas mengubah perilaku, membentuk karakter peserta didiknya. Ini adalah sebuah tugas yang sangat penting dan berpengaruh di dalam sebuah bangsa. Dalam mengajari peserta didik, diperlukannya sebuah kemampuan dalam menyalurkan ilmu yang dimiliki dan bisa memahami karakter dari masing-masing peserta didik. Gurulah yang mempunyai kedua kemampuan tersebut. Karena itulah, peran guru sangat penting dan berpengaruh bagi sebuah bangsa. Disahkannya Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan pengakuan bahwa guru adalah sebuah profesi yang berharga dan perlu memperoleh penghargaan dan perlindungan yang adil dan kokoh. Guru sebagai sebuah profesi layak memperoleh sistem intensif yang memadai untuk dapat memelihara keutuhan dan kualitas profesi guru. Undang-Undang Guru dan Dosen dapat dijadikan pijakan untuk membangun image dan posisi guru dan untuk membangun kembali martabat guru sebagai profesi untuk membangun masa depan anak bangsa. Tugas guru sebagai profesi. Tugas guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi, antara lain yang pertama, mendidik. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik. Guru harus mengetahui serta memahami nilai moral dan sosial, serta berusaha berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Bertanggung jawab terhadap segala tindakan dalam pembelajaran di sekolah dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, mengajar. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak didik. Berkembangnya teknologi yang begitu pesat belum mampu menggantikan peran dan fungsi seorang guru. Perkembangan teknologi mengubah peran guru dan pengajar yang bertugas menyampaikan pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas memberikan kemudahan belajar. Oleh karena itu, guru harus mempersiapkan materi, kemudian menyampaikan, mendiskusikan materi, memberi fasilitas, memberikan instruksi, serta membimbing dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir ialah melatih. Melatih berarti mengembangkan keterampilan
dan menerapkan dalam kehidupan demi masa depan anak didik. Hal ini lebih ditekankan lagi karena tanpa latihan, seorang peserta didik tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi yang akan dikembangkan sesuai dengan kompetensi standar. Oleh karena itu, guru harus berperan sebagai pelatih yang bertugas melatih serta mendidik dalam pembentukan kompetensi dasar dengan potensi masing-masing, dan dapat mempertahankan perbedaan individual peserta didik dan lingkungannya. Pembahasan yang terakhir adalah peran guru dalam menjalankan tugas profesinya. Peran guru dalam menjalankan tugas profesinya dibagi menjadi 4 peran. Yang pertama adalah guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar ini berkaitan dengan tugas-tugas pembelajaran di kelas. Namun, kegiatan guru yang berkaitan dengan pembelajaran tidak hanya tentang interaksi pembelajaran. Guru juga melakukan serangkaian kegiatan dalam mempersiapkan materi pembelajaran dan bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan di dalam kelas. Tugas-tugas guru sebagai pengajar dalam persiapan pembelajaran. Yang pertama, yaitu membuat RPP. RPP yang dibuat guru bukan hanya sebagai pedoman bagi guru dan disetor kepada kepala sekolah, akan tetapi para siswa pun harus mengetahui isi dari RPP tersebut, agar para siswa memiliki gambaran materi yang akan dipelajari dan tugas-tugas yang harus diselesaikan, sehingga para siswa bisa membuat persiapan belajar sejak awal. Yang kedua, membuat catatan kecil atau membuat sajian materi menjadi sistematis. Yang ketiga, membuat alat peraga dan media pembelajaran sangat penting pada saat guru berada di dalam kelas, agar membantu penyampaian materi pelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, mempersiapkan beberapa soal atau tugas yang harus diselesaikan oleh siswa di luar jam pelajaran agar tidak mengganggu waktu kegiatan belajar. Peran guru yang kedua adalah guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik yang bertugas tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai atau norma kepada peserta didik sesuai dengan bidang pelajarannya. Guru dapat mengaitkan nilai-nilai atau norma-norma dengan materi pelajaran walaupun mungkin tidak terdapat dalam kurikulum. Guru bukan sekedar sebagai pelaksana kurikulum, melainkan juga sebagai pengembang kurikulum. Oleh sebab itu, guru harus kreatif dan inovatif sehingga mampu memberikan energi belajar bagi para siswanya. Peran ketiga yaitu guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing juga memiliki tugas untuk membantu siswa mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi agar tidak sampai mengganggu kegiatan belajar mereka. Peran guru sebagai pembimbing di sini adalah membantu siswa agar siswa mampu memecahkan masalahnya sendiri. Guru hanya memberikan bantuan dalam batas mengajukan berbagai alternatif. Kemudian, siswa sendirilah yang memilih dan melaksanakannya. Contohnya, jika siswa yang sering tidak bisa berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran, bantuan yang mungkin dapat diberikan guru adalah menanyakan kepada siswa yang bersangkutan mengapa tidak berkonsentrasi, sehingga guru dapat memberikan beberapa bantuan alternatif setelah siswa mengemukakan masalahnya. Yang terakhir yaitu peran guru sebagai pengelola. Guru sebagai pengelola memiliki dua maksud, yakni mengelola dalam arti menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran, serta pengelolaan dalam konteks pengelolaan kelas. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran ini meliputi perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Tugas guru dalam konteks ini adalah membantu perencanaan pembelajaran dengan segala komponen terkait, mengorganisasi materi pembelajaran. Gambaran dasar profesi guru seringkali terlalu teoritis, kurang bervariasi, dan tidak selalu up to date. Akibatnya, calon guru kesulitan menghubungkan teori dengan praktik, merasa bosan, dan juga kurang siap dalam menghadapi tantangan di lapangan, serta banyaknya tantangan nyata yang dihadapi oleh guru. Meskipun begitu, gambaran dasar profesi guru memberikan dasar pemahaman tentang pendidikan dan dapat menumbuhkan minat calon guru. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, perlu adanya integrasi teori dan juga praktik, variasi metode pembelajaran, serta pembaruan materi secara berkala. Dengan melibatkan calon guru
Dalam pengembangan materi dan pemanfaatan teknologi, pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan juga efektif. Menurut saya, pembelajaran pada video tersebut sangat inspiratif. Bu Intan berhasil menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan dengan menggunakan media amplop. Di dalam video tersebut, siswa terlibat secara langsung dalam menelaah struktur teks cerita inspiratif yang membuat mereka lebih memahami materi. Pendekatan yang santai dan friendly ini mendorong partisipasi siswa menjadikan proses belajar lebih efektif. Kesimpulan dari materi ini adalah profesi guru adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang dapat melalui pengalaman kerja dan terus memperbarui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi. Guru adalah jabatan profesi yang memiliki tugas pokok yang amat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Tugas guru mencakup 3 pokok, yakni mendidik, mengajar, serta melatih. Guru memiliki peran dalam profesinya, yakni guru sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai pembimbing, serta sebagai pengelola.